Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang karya ilmiah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Yuk, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Karya ilmiah. Apa sih yang kamu ketahui tentang karya ilmiah? Sesuai dengan namanya ya, karya ilmiah. Karya ilmiah di sini adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan faktanya ini berasal dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Nah, karya ilmiah yang kita buat nih, proposal yang kemarin kalian sudah buat, itu berdasarkan kajian pustaka. Seperti itu, teman-teman. Nah, karya ilmiah ini juga berisi informasi hasil dari pengamatan dan penelitian. Selanjutnya nih, di sini ada esensi karya ilmiah. Karya ilmiah ini disusun secara logis dan sistematis. Logis berarti dapat dibenarkan dengan akal sehat. Dan sistematis berarti teratur. Jadi, sistematikanya sesuai ya. Sesuai dengan sistematika yang ada. Dari bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, sampai bab 5. Teratur dan baku. Selanjutnya, data-data karya ilmiah ini bersifat objektif dan faktual. Objektif ini berarti pernyataannya didasarkan oleh pandangan umum dan tidak secara subjektif. Jadi berdasarkan pendapat kalian aja, tidak melihat dari pengamatan yang ada gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi objektif di sini sesuai data yang ada. Nah, faktual di sini berarti berdasarkan kenyataan. Jadi yang dilihat di lapangan seperti apa itu adalah data karya ilmiah, data penelitian. Selanjutnya, tujuan karya ilmiah. Kenapa sih kita harus menulis karya ilmiah? Apalagi kita mempelajarinya di SMA ya. Ini sangat berat nih ya. Kalau menurut kalian gitu, kalian merasakannya sangat berat untuk mempelajari karya ilmiah. Tapi di sini karya ilmiah ini kita pelajari ada tujuannya. Yang pertama, melatih ide. Awalnya ibu hanya memberikan kalian satu topik, yaitu nafza. Nah, kalian yang mengembangkannya sendiri nih, jadi banyak subtopik dan akhirnya kalian membuat judul. Nah, itu melatih ide kalian untuk melihat di sekitar kita tuh masalah tentang nafza tuh apa aja sih? Apa yang akan kita bahas di dalam tulisan kita. Nah, itu melatih ide kalian seperti itu. Kemudian yang kedua adalah transformasi pengetahuan. Transformasi di sini yaitu pembaruan dari pengetahuan. Jadi di sekolah kalian melakukan penelitian dan ada keterbaruan dari penelitian kalian. Seperti itu yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekolah dan ataupun masyarakat. Kemudian yang ketiga, pembuktian. Apa sih pembuktian itu? Nah, tadi dari melatih ide kalian sudah mencari masalah yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat. Kemudian kalian membuktikan nih bahwa kalian bisa memecahkan masalah dengan menuliskan karya ilmiah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, keterampilan. Di sini dengan kalian menulis karya ilmiah, ini melatih keterampilan dasar kalian dalam melakukan penelitian. Yang nantinya di next jenjang atau di jenjang perkuliahan, kalian akan lebih mudah untuk melakukan penelitian. Jadi kalian sudah start nih di awal, duluan dibandingkan teman-teman kalian yang lain. Seperti itu, jadi kalian lebih tahu tentang penulisan karya ilmiah dibanding teman-teman kalian nanti. Seperti itu. Kemudian
Di sini ada fungsi karya ilmiah. Ternyata ada 3 fungsi karya ilmiah. Yang pertama bahan rujukan, yang kedua edukasi, dan yang ketiga desiminasi. Bahan rujukan di sini itu rujukan penelitian, seminar, lokakarya, simposium, maupun diskusi panel. Kalau fungsi edukasi di sini adalah menambah pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian yang tadinya tidak tahu nih tentang dampak nabza dalam kesehatan ataupun dampak nabza di sosial. Kemudian kalian jadi tahu nih apa dampak-dampak nabza seperti itu. Kemudian ada desiminasi. Ini adalah penyebaran ilmu. Setelah kalian mendapatkan wawasan dan pengetahuan tersebut, kalian sebarkan nih karya ilmiah kalian ke sekolah. Jadi ada hasilnya. Seperti itu. Jadi di lingkungan sekolah semuanya tahu tentang dampak-dampak nabza misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada bentuk penyajian karya ilmiah. Ada 3 bentuk penyajian. Yang pertama bentuk populer, yang kedua bentuk semi formal, dan yang ketiga bentuknya formal. Yang pertama bentuk populer. Artikel media massa dalam koran ataupun majalah. Di sini bentuk populer contohnya, misalnya berita, teks berita, artikel-artikel berita. Nah, artikel-artikel berita itu adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang populer, yang disebarluaskan di koran maupun media massa. Di internet ya biasanya, kalau sekarang sudah banyak yang dibagikan di internet. Misalnya kalau sekarang nih sedang marak tentang dana pensiun ya, dana pensiun buruh, dana pensiun karyawan. Itu berita-beritanya masuk nih ke dalam koran, ke dalam media massa lainnya. Nah, banyak di internet. Kemudian bentuk semi formal. Ini ada laporan dan makalah. Yang kita buat ini adalah laporan nih. Contoh laporan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah bentuk formal. Bentuk formal contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini ada karya ilmiah populer. Ciri-cirinya yaitu bentuknya mana suka, tidak ada strukturnya. Kemudian karyanya ringkas, sekali baca sudah selesai. Kemudian ragam bahasanya bersifat santai, tidak terlalu baku seperti itu. Kemudian umum dijumpai di media massa, mau itu koran ataupun media massa lainnya di internet. Kemudian disukai oleh sebagian besar orang. Jadi banyak dicari nih karya ilmiah populer ini. Kemudian kalimatnya sederhana dan tidak bersifat fantasi atau rekaan. Jadi tetap karya ilmiah ini berdasarkan fakta yang ada. Misalnya tadi tentang dana pensiun. Nah, itu berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ataupun misalnya yang sering kita cari nih, yaitu gejala Omikron misalnya. Yaitu gejala-gejalanya ya sesuai fakta yang ada bahwa gejala Omikron memang seperti itu, tidak rekaan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada bentuk karya ilmiah semi formal. Terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini biasanya adalah contoh dari struktur makalah. Ya, ada 3 bab. Pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Kalau yang kita buat itu laporan penelitian, bentuknya sama seperti nih, karya ilmiah formal. Ya, unsur-unsurnya ada halaman judul, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, telaah kepustakaan, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Bedanya, kita tidak ada lembar pengesahan ataupun abstrak dan riwayat hidup. Seperti itu. Nah, ini ada di sebelah kanan, itu adalah sistematika yang lebih lengkap ya.
Ini adalah sistematika yang lebih lengkap, bisa dibaca nih sampai daftar pustaka. Nah, bab yang kelima itu bisa kita tulis bab 5 penutup. 5.1 itu simpulan dan 5.2 adalah saran. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan via grup WhatsApp ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kita maknai dengan baik dan kita bisa dapat manfaatnya di kemudian hari. Ya, kalian juga bisa merasakan manfaat setelah mempelajari karya ilmiah ini di kehidupan kalian sehari-hari. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.